Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali Ustadz wal Ustadzah di pertemuan keempat insya Allah ini di metodologi penelitian hukum Islam di kelas Katam dengan keadaan sehat walafiat. Karena masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, guys, selama saya ngajar. Ustadz wal Ustadzah sekalian, di pertemuan keempat ini, insya Allah kita akan mendiskusikan setelah kemarin kita berdiskusi tentang mindset. Jadi mindset kemarin itu adalah yang kita bangun bahwasanya penelitian itu kalau dianggap susah ya akan jadi susah. Tapi kemudian kita harus tanamkan penelitian itu mudah dan kita punya motivasi, inspirasi untuk kemudian bisa melakukan penelitian. Kemarin di awal kita pertemuan pertama itu adalah muqaddimah atau pengantar ya metodologi penelitian hukum Islam. Kemudian yang kedua kemarin termasuk salah satunya adalah tugas. Yang kedua yaitu hukum Islam sebagai objek kajian. Bagaimana kemudian dengan mempelajari hukum Islam sebagai objek kajian diharapkan ada inspirasi atau motivasi-motivasi yang mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan untuk meneliti nantinya. Walaupun bagaimanapun Bapak Ibu Katam ini pasti akan meneliti seperti itu. Sama halnya dengan reguler, hanya saja bedanya kita kuliahnya online gitu aja. Tapi kalau yang reguler itu offline. Tapi untuk semuanya hak-hak dan kewajibannya itu sama insya Allah. Jadi untuk kelas reguler pun dan juga kelas panjenengan semuanya itu saya samakan terkait dengan materinya, terus kemudian desainnya. Cuma bedanya adalah di teknis pelaksanaan perkuliahannya. Kalau yang reguler itu offline, kalau panjenengan itu online. Begitu. Itu saja sih bedanya. Cuma untuk tugasnya yang sama. Terus kemudian desain perkuliahan atau materi-materi yang saya sampaikan, yang saya susun sama. Jadinya biar enak begitu. Nah, di hari ini kita masuk di pembahasan selanjutnya. Kira-kira ada yang bisa nebak apa? Kita mau bahas apa kira-kira? Langkah Metode. pertama Langkah, langkah apa Ustaz Amarilis? selanjut- langkah selanjutnya setelah langkah pertama. Enak lah jawab gitu. Diplomatis itu. Itu Ustadz, saya bisa nebak dikit sih. Kalau nggak Apa? metode, kalau nggak macam-macamnya metode atau itu cara mengambil data. Cara mengambil data. Oh, itu masih jauh nanti. Setelah UTS itu kita membahas desain Oh, penelitian. kalau nggak gitu itu macam sumber-sumber itu sumber-sumber sumber-sumber data primer Sumber sekunder data maybe primer sekunder. Cara cara ada, menyusun latar ada, belakang penelitian. ada irisannya itu. Cara Ada menyusun ini. latar belakang penelitian. Waduh, udah punya masalah. Masalah hidup Belum. Ustaz. Udah punya masalah, kemudian sudah menentukan kira-kira masalah ini akan diselesaikan dengan menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sudah ada? Belum kan? Nah, berarti bukan. Hmm, nggak tahu deh Ustaz. Kami sudah Kita capek. akan kita akan mempelajari yaitu paradigma penelitian hukum. Paradigma penelitian hukum yang ada di HKI. Simpelnya begitu, Ustadz wal Ustadzah. Jadi, kalau misalkan ada yang tanya, kira-kira penelitian di HKI itu skupnya apa saja sih, Ustadz? Terus kemudian boleh yang mana sih kita neliti itu? Saya lihat di tugasnya Ustadz Wahyu ini ngambil punyanya saya, jurnalnya. Hentikannya Criticizing mencari Child, yang Child Free. Loh, karena iya, begini hentikannya Ustaz. mencari jurnal yang aman Loh, lah saya ceritanya. bingung loh ya. Saya bingung. Kebetulan saya punya jurnal internasional yang setingkat ya itu S1 ya. Ya, Sinta 1 dan terindeks Scopus Q1 gitu kan.
ini enaknya dibandingin Mm-mm. dengan apa gitu kan. Saya cari itu di apa itu mesin-mesin pencarian. Ada punyanya Ustaz Tanzil. Saya bandingkan lah. Itu child free. Itu punyanya mahasiswa, Ustazah. Mm-mm. Punyanya mahasiswa skripsi, kemudian kita olah, kemudian kita masukkan infiltrasi di situ, kemudian kita kembangkan pemahamannya terkait dengan radikalisme dan libertarian, feminis, Mm-mm. aliran feminis libertarian dan radikal. Bagaimana memahami child free itu, ditinjau dari makosis syariah. Makanya Ya itu menarik aman itu, menariknya kan HKI ya. banget itu. Menariknya itu kan begini Ustaz. Menariknya itu yang di artikel jurnal yang ada Ustadz Tanzilnya itu kan dia kayak terkesan apa sih menilai ya memang menilai dari sudut pandang makosid syariah tapi kayaknya lebih ke anu sih lebih ke kontranya kan kalau child free itu nggak boleh. Nah, yang satunya itu yang internasional itu child free itu kayak dia lebih ke pro-nya gitu loh. Kan bagus itu untuk itu. Jadi Oke, memiliki ya. perspektif yang lebih luas gitu maksudnya. Mm-mm. Kan Oke. berarti dalam satu masalah itu tidak tidak perlu satu iya banget atau enggak banget gitu. Maksudnya bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya sih ngambilnya kayak gitu sih Ustaz. Iya, karena masih tataran di S1, nggih. Makanya kemudian kita sekarang eh, mendiskusikan yaitu bagaimana paradigma penelitian hukum di prodi kita. Kalau misalkan ada yang nanya, kayak gimana sih masalah yang bisa kita teliti itu? Itu materi selanjutnya, yaitu menemukan masalah. Setelah menemukan masalah, baru kemudian kita menyusun latar belakang. Nah, itu urutannya. Jadi nanti materinya setelah paradigma penelitian, selanjutnya menentukan atau menemukan masalah itu kayak gimana caranya, lalu kemudian menyusun latar belakang penelitian, kemudian menyusun landasan teoritik, literatur review, baru kemudian desain penelitian. Nah, desain penelitian setelah UTS. Makanya kemudian saya bilang tadi, setelah UTS kalau desain penelitian. Nah, belum menemukan masalah. Saya coba untuk ajari bagaimana cara menemukan masalah yang gampang, terus kemudian tidak berlarut-larut. Yang penting ada masalahnya di situ, dari fenomena atau dari apapun itu. Nah, itu nanti. Rabu, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma terlebih dahulu. Banyak yang tanya ketika saya menjelaskan persoalan di HKI itu apa yang bisa diteliti? Apakah HKI hanya terbatas pada hukum keluarga? Permasalahan-permasalahan perkawinan, perceraian, terus kemudian talak, rujuk, waris, wakaf, atau apapun itu yang berkaitan dengan keluarga. Ternyata dengan perluasan dari sarjana hukum tadi itu memberikan payung yang lebih besar lagi pada kita terkait dengan spektrum yang bisa kita teliti, yaitu ilmu hukum. Maka kemudian ilmu hukum bisa kita bahas melalui penelitian penelitian hukum Islam, hukum keluarga, dan hukum positif. Makanya kemudian tugas minggu lalu itu adalah mencari jurnal yang membahas hukum Islam, hukum positif, atau hukum keluarga. Nah, kayak gitu kan. Jadi kemudian ketika ditanya, nah, kenapa kok ada anak HKI membahas masalah tabungan digital emas? Kan nggak ada kaitannya dengan keluarga Ustadz. Nah, itu yang kita maksud. HKI itu boleh kok neliti selain keluarga. Apalagi datang ke saya, kemudian saya dosen pembimbingnya mengajukan masalah ke saya, permasalahannya adalah perkawinan. Mohon maaf, saya tolak. Sudah bosen perkawinan, pernikahan, kajian-kajian terkait dengan keluarga yang ya udah jenuh lah. Ketika kita masukkan ke analis data itu, Fast Viewer, tema-tema terkait dengan pernikahan itu sampai jenuh, sampai gelap. Coba cari yang kira-kira ketika kita cari gaps-nya itu ternyata lebih ada peluang lebar untuk kita bisa menelitinya kayak gitu. Jadi kalau ada yang maju ke saya, mahasiswa itu terus kemudian mengajukan masalah perkawinan, cari yang lain. Mohon maaf saya tolak. Coba kita cari kembangkan pembaharuan di isu-isu yang lain begitu loh, jangan di perkawinan aja. Kalau yang lain oke lah. Kalau kalau dosen-dosen yang lain oke lah. Ustaz ada misalkan ada yang mengajukan judul ke beliau diterima. Saking baiknya beliau diterima. Kalau saya mohon maaf saya tolak. Cari yang Termasuk lain. pernikahan dini Ustaz.
Terus termasuk pernikahan dini Ustadz. Pernikahan dini, apapun itu pernikahannya, kecuali misalkan menyoroti persoalan menyoroti persoalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP terbaru. Wah, itu kalau Wah, misalkan baru. ada isu-isu yang menarik yang bisa diangkat, nah itu saya ACC. Coba diulas. Kemarin ada yang mengajukan ke saya perkawinan, saya tolak. Coba cari yang lain. Kemudian dia datang dengan semangatnya, pantang menyerah. Ustadz, kalau misalkan saya mengajukan cohabitation kayak gimana? Gimana cohabitasi itu? Kohabitasi ditinjau dari teori kepatuhan hukum. Wah, oke. Masuk sosiolegal juga, masuk kemudian ke hukum positifnya juga. Nah, Kalau sekarang dia waris lagi, Ustaz, kalau waris ini kan masih ahwal sahsia, Ustaz, ya. enggak. Seandainya kalau ada yang mengajukan tentang waris gimana itu? Jangan apa juga Waris yang menolaknya? waris yang gimana dulu? Kalau yang sudah-sudah tradisi pembagian waris, wah itu udah banyak. Cuma beda Enggak. lokasi aja, gitu. Yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tentang apa sih Ustadz? Hukum pidana tentang KUHP, oh, Kitab tentang apa Undang-Undang itu ya? Hukum Terbaru coba dibuka itu. yang terbaru, KUHP terbaru itu kan. Oh, Tahun oh. 1 nomor 23 atau 2 tahun 2023 ya, lupa saya. KUHP terbaru lah pokoknya. Yang kemarin baru disahkan itu. Lakukan tanggal 11 Januari. Oh, Kalau baru kemarin 11 Januari ini. 11 Januari baru berlaku, sehingga KUHP yang lama sudah tidak berlaku. Nah, itu kan ada pasal tentang kohabitasi, Ustaz Nur Oh, Ali. iya iya. Delik aduan tuh kan yang hanya bisa diproses Nah, atas laporan pihak yang berhak. Hah? Apa-apaan betul. ini? Eh, Iya. bentar Ustaz. Jadi Delik aduan. jadi pasangan yang eh, Buffalo Together itu, kumpul kebo itu hanya bisa diproses ketika ada yang mengadukan. Nah, kalau misalkan nggak ada yang mengadukan, ya tetap tinggal serumah Ah, lestari seperti itu. Jadi itu menarik ketika kita sorot dengan menggunakan berbagai multidisiplin ilmu. Makanya kemudian pendekatannya bisa menggunakan pendekatan multidisipliner. Nah, kita akan mempelajari itu hari ini, yaitu paradigma-paradigma. Tapi sebelum itu, 5 pilar fundamental penopang penelitian bermakna. Jadi penelitian kita itu harusnya kayak gimana sih, Ustadz Ustadzah? Yang pertama, harus bersifat ilmiah. Disusun ketat berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Jelas, kalau kita ingin menciptakan suatu karya ilmiah, harus mengikuti kaidah-kaidah aturan-aturan. Harus mengikuti bagaimana penulisan pustaka, penulisan sistaci, dan lain sebagainya. Bisa diajukan dan bisa dibuktikan, serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu bersifat ilmiah. Kemudian analitis dan logis, menyajikan telaah tajam yang ditopang oleh argumentasi yang tidak terbantahkan. Nah, kalau misalkan ditanya, kenapa meneliti ini ketika ujian skripsi? Ya, saya mengajukan penelitian ini dan saya meneliti ini karena dari beberapa masalah yang saya angkat itu, kemudian saya ajukan sebuah pertanyaan penelitian, yang pertanyaan penelitian itu hanya bisa ditemukan jawabannya ketika melalui penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan data-data A, B, C, D, E, argumentasi A, B, C, D, yang diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti ini, seperti ini. Nah, itu artinya argumentasi yang didukung dengan data-data tadi itu. Nah, artinya, telaah tajam, analisa yang tajam dibuktikan dengan evidence-evidence. Jadi kan hipotesanya seperti apa? Terus kemudian buktinya apa? Argumentasi yang kamu ajukan seperti apa? Seperti ini. Kenapa kamu mengatakan bahwasanya tradisi ini itu tidak melanggar syariat? Karena setelah wawancara, saya dapatkan jawabannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini setelah dianalisis secara tajam dan mendalam, ternyata evidence yang dibuktikan seperti ini. Nah, itu artinya penelitian kita bermakna. Selanjutnya berkesinambungan, menginspirasi orang lain untuk melakukan penelitian lanjutan. Wah, menarik ini penelitiannya Ustazah Wahyu ini. Bisa kita replikasi atau duplikasi di tempat lain. Jangan-jangan menggunakan teori yang lain, tapi objek yang sama kira-kira bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kayak gitu. Kemudian kontributif, memberikan dampak yang signifikan, dampak kontribusi yang nyata untuk
perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau ditanya apa signifikansi dan kontribusi dari penelitianmu ini, penelitian saya akan digunakan atau bisa jadi menjadi pertimbangan bagi policy maker atau pembuat kebijakan atau decision maker atau pembuat putusan. Pemutus suatu kebijakan akan menggunakan pertimbangan skripsi saya ini untuk memutuskan suatu perkara yang saya teliti itu. Nah, itu berarti kan memberikan kontribusi yang nyata. Yang muaranya adalah melahirkan temuan atau pemikiran baru yang belum pernah diteliti sebelumnya atau novelty gitu. Nah, untuk novelty tadi itu ketika diskusi dengan mahasiswa tadi pagi reguler itu ada yang menyatakan seperti ini. Eh, saya pernah menjadi relawan di rumah sakit. Lalu kemudian kok saya melihat ya, ada seorang atau ada sebuah keluarga yang mewakafkan jasad dari keluarganya untuk menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran, yaitu berupa kadaver. Kira-kira etikanya menurut Islam kayak gimana, Ustadz? Meneliti terkait dengan hukum penggunaan kadaver sebagai apa ya, alat atau media untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ternyata kita cari di Google Scholar, oh ternyata sudah banyak yang membahas. 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu jurnal sudah banyak yang membahas persoalan penggunaan kadaver dari segi etika, hukum Islam, norma, norma agama, dan sebagainya. Kita coba cari gapsnya apa. Oh, ternyata ada celah yang belum diteliti. Karena selama ini kadaver itu cuma diteliti melalui pendekatan atau melalui penelitian kepustakaan. Nggak ada yang kemudian wawancara dokter, wawancara pendonor, wawancara pewakaf dari jasad itu kemudian didapati hasilnya. Nah, itu belum ada. Oleh karena itu menjadi celah yang kemudian nanti bisa kita ajukan menjadi sebuah novelty atau temuan baru kayak gitu. Jadi, 5 hal ini itu akan menjadikan penelitian kita bermakna. Jangan cuma ya skripsi asal selesai, tapi tanpa memberikan signifikansi atau memberikan kontribusi yang eh, nyata kayak gitu. Oke, lalu, nah, di dalam penelitian hukum, Ustadz wal Ustadzah, ada beberapa ini spektrum kedalaman. Artinya ada beberapa penelitian yang dibagi berdasarkan sifatnya, sifat kedalaman penelitiannya. Bagaimana apa penelitian itu dikatakan seperti apa sifatnya, kedalaman dalam menjelajah dan mengujinya. Ada penelitian eksploratif, ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksplanatif. Nah, di sini itu mewakili ada yang S1, masih skripsi, ada yang S2, ada yang S3. Kira-kira kalau melihat dari sifat kedalamannya, kira-kira yang skripsi yang mana? 1, 2, atau 3? Ini yang penelitian eksploratif. Eksploratif. Enggak. Iya, Kok bisa gue ayam? ya bisa lah. Kalau Ini nggak loh ayam eksploratif, loh. enaknya aku mau. Kalau nggak eksploratif, deskriptif sih Ustadz. Karena Coba dibaca, Ustazah. enggak. Kira-kira yang biasanya dilakukan S1 itu apakah sampai kemudian mengembangkan pengetahuan baru? Oh tidak, mereka Nah, tidak. Deskriptif. Nah, Iya, menguji kayaknya sih atau deskriptif. Iya. menguji atau memperkuat hipotesis atau menolak teori yang ada? Iya, Tidak. kayaknya kalau Oh, belum yang sampai. deskriptif Ustaz, yang deskriptif Dan paling Iya. banyak itu studi kasus, Oke. survei komparatif sampai apa? Ya, kita lihat di fokusnya, G. Eksploratif mengembangkan pengetahuan baru. Jelas anak HKI atau reguler S1 itu mereka baru tahu medpen seperti apa. Nggak mungkin kemudian mengembangkan pengetahuan baru, grounded research.
Artinya membangun sebuah teori dalam sebuah penelitian partisipatori di masyarakat misalkan. Lalu dikembangkan tuh sebuah teori. Teori apa? Teori empat kasta yang dulu Clifford Geertz itu apakah seperti itu? Nah, terus kemudian yang deskriptif, memotret dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Kok kayaknya lebih deket ini? Menguji Iya, teori atau hipotesis untuk memperkuat atau menolak teori. Wah, ini udah level level udah level doktoral ini. apa? Artinya level tesis dan juga level disertasi di sini. Makanya kemudian catatannya level advance. Maka kemudian penelitian S1 itu masih memotret Ustadz Wal Ustadzah. Memotret dan mendeskripsikan. Makanya kemudian penelitian deskriptif itu lebih dekat kepada penelitian pemula yang digunakan oleh mahasiswa atau mereka yang baru melakukan penelitian awal. Memotret fenomena child free, memotret fenomena pernikahan dini, memotret fenomena dispensasi nikah. Nah, hanya memotret dan mendeskripsikan kira-kira seperti apa begitu. Itu dari sifat kedalamannya. Lalu kemudian, nah, kalau dari jenis kelamin, itu ada tiga, kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Itu penelitian hukum. Penelitian hukum dibagi menjadi tiga kalau dibagi berdasarkan jenisnya. Jenisnya yang pertama kualitatif, kuantitatif, dan campuran sederhana atau campuran kompleks. Terserah wis. Sementara kita di HKI, kuantitatif, kita tidak punya instrumennya. Kita nggak belajar statistik, kita nggak ada pembekalan tools seperti SP, SS, PLS, SEM, dan lain sebagainya. Kita diajarkan, ya kalau nggak Voice Viewer, and Vivo. Maka kemudian biasanya itu adalah penelitian kualitatif gitu. Nah, selanjutnya penelitian dibagi berdasarkan objek kajiannya, Ustadz wal Ustadzah. Yaitu ini paradigma utama fokus kajian hukum di HKI kita. Itu tiga ini. Penelitian normatif, penelitian empiris, dan irisannya penelitian normatif empiris. Kalau normatif, kita membicarakan terkait dengan library research. Penelitian kepustakaan, full pustaka tanpa ada intervensi dari data-data non-dokumen. Dalam hal ini, wawancara, kuesioner, itu tidak ada. Penelitian empiris itu field research, mengkaji gejala sosial, mengamati fenomena langsung, penelitian lapang. Lalu yang tengah-tengah, irisan antara keduanya yaitu normatif empiris. Apakah ada yang mengatakan atau ada teori yang mengatakan ada kok penelitian normatif empiris itu? Ada. Coba jangan buka buku Prof. Irwan itu, Prof. Irwan Syah itu tentang penelitian hukum. Di situ beliau membahas ada normatif empiris, yuridis sosiologis, terus kemudian normatif itu normatif yuridis, yuridis normatif itu hanya pengistilahan aja. Tapi untuk sifatnya sama. Nah, ini contohnya di bawah itu adalah mahasiswa yang jadi bimbingan saya kebetulan. Saya ambil contoh yang library research, artinya penelitian normal, menguji ketentuan, meneliti bahan pustaka semata. Nah, dia mengkaji makosid syariah menyoroti persoalan bagaimana kebiri kimia itu diterapkan kepada pelaku predator seksual anak waktu itu. Menyoroti PP nomor 70 tentang 2020 tentang kebiri kimia. Begitu. Nah, dia menggunakan full dokumen, menggunakan full bahan pustaka. Kalau yang empiris, itu contohnya ada salah satu anak, dia meneliti praktik pernikahan adat Melayu ditinjau dari Makosid Syariah Hifduddin. Studi kasus lapangan di desa X di Riau. Nah, itu dia menyoroti pernikahan adat Melayu itu banyak ritualnya. Dari hari pertama itu ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, sampai akan menjelang akad itu seperti apa. Itu ada beberapa yang seakan-akan kayak kok nggak sesuai dengan syariat ya. Nah itu pengen diteliti. Dengan harapan Hifduddin. Bagaimana kemudian tradisi tadi itu apakah mengganggu
eksistensi dari hukum Islam atau hukum syariat di dalam pernikahan itu. Apakah melanggar syariat ataukah tidak melanggar syariat, maka perlu dilakukan penelitian. Nah, dia melakukan penelitian dengan praktek pernikahan adat tadi dengan penelitian empiris, full lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi. Observasi gimana? Dia mengikuti ritual hari per hari karena kebetulan yang nikah adalah saudaranya. Jadi dia ikut bagaimana hari pertama dicatat, kemudian ditulis seperti apa pernikahannya, apa ritual-ritualnya. Kemudian dia melakukan wawancara kepada tetua adat. Kira-kira kayak gini itu gimana? Melanggar syariat atau tidak? Oh, ternyata justru mereka bilang tetua adatnya itu ini tidak melanggar syariat karena beberapa ritual itu sesuai dan ini sudah dilakukan turun-temurun dan ini kami sudah artinya menjaga bagaimana kemudian adat ini tidak apa ya tidak melanggar syariat, entah itu ngelihat weton, entah itu kemudian milih hari baik dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang meliti di HKI itu bagaimana pemilihan weton pernikahan itu ditinjau dari apa? Wawancaralah ke ketua adat kayak gimana. Kemudian dihubungkan dengan pendapat para ulama Muhammadiyah atau NU kayak gitu. Itu kadang seperti itu. Nah, empiris itu data yang dihasilkan, data yang diambil dari lapangan, tidak hanya semata-mata dari dokumen. Nah, kalau normatif bedanya, kalau normatif itu contohnya kayak kajian kitab. Nah, kajian kitab kan nggak perlu wawancara. Apalagi misalkan ada dulu anak HKI itu, saya contohkan anak HKI ya, yang meneliti tentang epistemologi hukum Islam di kitabnya Ibnu Hazm Al-Ihkam. Tidak perlu menyebar kuesioner. Tidak perlu kemudian dia melakukan wawancara. Apakah wawancara ke Ibnu Hazm? Nggak mungkin. Ibnu Hazm sudah wafat. Sudah lama. Bagaimana kemudian? Ya dia menggali, mengekstraksi. Bagaimana sih metodologi istinbat hukum di kitab itu? Nah itu boleh nggak? Boleh. Pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana metodologi yang digunakan Ibnu Hazm di dalam kitab Ihkam misalkan? Bagaimana kemudian Ibnu Hazm itu merumuskan dan mengekstraksi hukum Islamnya di dalam kitab-kitab tadi itu. Nah, itu kan sudah jadi pertanyaan penelitian. Boleh, boleh penelitian normatif. Begitu. Dan yang terakhir, penelitian normatif empiris itu adalah penelitian normatif yang didukung dan dikuatkan dengan data-data empiris. Kalau contohnya di sini itu mahasiswa ini meneliti tentang fatwa MUI, tentang bagaimana fatwa MUI tentang pemboikotan produk yang berafiliasi ke Israel. Itu ditinjau dari teori kepatuhan hukum. Ternyata kurang. Lalu kemudian dia mengkombinasikan dengan wawancara terhadap MUI Kota Malang. Nah, penelitian yang digunakan tadi itu penelitian normatif, tapi dikuatkan dengan data-data empiris. Begitu, Ustazah, untuk paradigma. Jadi kita harus tahu penelitian kita nanti akan dilakukan seperti apa. Apakah normatif, apakah empiris? Kalau normatif, apakah aku siap? Kalau empiris, apakah aku siap? Kalau normatif empiris, apakah perlu? Nah, monggo, itu bisa dipikirkan. Kira-kira seperti apa? Nah, itu makanya kita bilang paradigma. Kita akan mempelajari paradigma. Izin bertanya, Ustadz. Oke, Ustaz Marilis. Oke. Terkait yang empiris tadi di antaranya itu bisa dilakukan dengan mencari datanya melalui wawancara nggak, Ustadz? Nggak? Kebanyakan ya turun lapang itu wawancara biasanya. Memungkinkan Terus, nggak Ustadz selain bukan wawancara Ustadz? Apa Ustazah? Data oh, Saya yang males kalau eh, suruh kalau suruh keluar tuh males Ustadz. Kayaknya kalau bisa library research aja wawancara itu udah. enggak. Oh ya itu passion ya. Artinya minat mau di empiris atau normatif dia itu pilihan panjenengan semuanya.
Kalau memang males untuk ketemu orang, kemudian wawancara, analisa, ya berarti pakai konten analisis aja deh. Penelitian normatif, ketekunan kepustakaan, nyari daftar pustaka yang banyak, kemudian diklasifikasikan, dicoding, kemudian dianalisa. Kira-kira yang sesuai dengan penelitian ini, pertanyaan ini yang mana, kayak gitu. Asalkan siap, tidak apa-apa, Ustazah. Saya biasanya Tapi itu anak muda ini milih gampangnya, eh, wawancara aja Pak ke ketua adat di desa, gitu. saya biasanya itu milih Gitu. literatur review itu loh, SLR, Systematic Literature Review. Nah, systematic literature review. Pakai Oke. Prisma itu, biasanya itu gitu kan. Pertama karena saya malas ketemu orang. Jurnal gitu. saya udah muncul itu. SLR, iya saya sudah baca Tren, Ustadz. ya, tren penelitian tentang marriage di Indonesia itu apa sih yang paling sering muncul ya kan? Itu Iya, saya ambil dari Scopus, Ustaz. Nah, iya. SLR. Memang paling enak nyarinya di situ sih Ustadz. Maksudnya doinya itu sering ketemunya juga di situ. Kalau yang lainnya tuh kadang-kadang, Betul. aduh. Kadang nggak bisa nyambung ya di Tapi boleh UI-nya itu. SLR ya Ustadz. Kalau di HKI boleh SLR. Di HKI itu SLR itu masih belum dikembangkan sih Ustaz. Baru saya yang mengenalkan ke mahasiswa. Waduh, Yang lain mungkin tak nggak ada yang bikin. Coba jenengan cari dosen HKI yang bikin penelitian SLR. Nggak ada. berarti Ada. kalau misalnya nanti tugas akhir saya bikin SLR boleh nggak Ustadz? Boleh aja. Yang penting ada masalahnya. Kira-kira apa yang akan disoroti? Kalau dulu saya memberikan usul ya, saran ke mereka-mereka waktu workshop itu, coba kamu soroti bagaimana tren penelitian mengenai perkawinan di Indonesia itu apa sih yang sering dibahas oleh orang itu, tapi skupnya nasional saja. Coba sih saya Hmm. menyoroti tren pernikahan atau apa ya? Ya, tren judul pernikahan di dunia itu kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Itu lebih luas lagi. Monggo pun. Yang penting ada masalahnya di situ. Ada kok yang di TSLR, tapi ya karena itu injury time ya. Injury time dalam hal ini dia nggak meneliti pakai Prisma, pakai ini. Dia cuma ngumpulin ngumpulin dokumen, terus kemudian dia analisis satu-satu. Ya itu bukan SLR namanya. Selain Itu pakai juga Prisma, yang Ustadz naratif ada. Selain pakai naratif Prisma, review. mm-mm. Selain pakai Prisma, Ustadz Tanzil menyarankan pakai apa? Kalau untuk SLR. Prisma. Kalau pakai Prisma itu kan yang data diambil berapa, dihilangkan berapa gitu itu saja Iya, ya. berdasarkan eligible-nya gitu kan. Maksudnya nanti Eligibility ada itu grade. sampai kemudian berapa kriterianya yang Mm-mm, terakhir yang bisa ini gitu kan ya. mm-mm, iya. Sementara sih karena saya ikut pelatihan lalu kemudian bikin penelitian, jadi saya nggak kemudian bonek gitu ya bikin penelitian, tapi saya ikut pelatihan di Ebismart waktu itu Ah, ikut mm. pelatihan, kemudian coba deh nyusun SLM. Ternyata bisa dan terbit juga gitu loh. Diterima juga. Nah, lalu kemudian mau nyoba lagi, waduh, pusing saya kalau di depan laptop itu. Beda Berarti mungkin boleh sama ya Ustazah Ustadz? Wahyu. Berarti boleh ya? Boleh aja. Boleh, Oke, boleh. oke. Yang penting jelas ya. Systematic literature review tentang marriage trend in Indonesia gitu Atau misalkan ya, atau pernikahan seperti apa. lagi. Kan banyak Iya, Ustadz itu ekonomis. contohnya. Iya, itu contohnya. Makanya kemudian saya bikin penelitian itu, kemudian saya tunjukkan, ini loh, jangan ngajukan pernikahan terus. Ini loh banyak tren yang sebetulnya bisa dikaji kayak gitu. Kayak misalnya tentang makosid syariah gitu kan. Maksudnya eh, tren-tren penelitian yang menggunakan makosid syariah sebagai apa itu namanya? Pisau Hmm, analisis. bisa analisis kan bisa Ya, Ustaz. Gak baik live timbang ketemu uang. Ya ya kan? itu Coba. preference. Maksud saya kan tidak semua saya lihat dari penelitian-penelitian itu kan tidak banyak yang menggunakan eh, makosid syariah sebagai pisau analisis. Andaikan ada pun juga itu beda-beda gitu loh. Ada yang sampai bisa tembus apa itu kalau dari
segi apa itu jurnal tuh ya, ada yang bisa tembus internasional atau ada yang mandek eh, di bawah S4 gitu kan, maksud saya itu gitu kan. Terus juga banyak yang bisa dianalisis dari Maqasid Syariah gitu kan. Luas sebenarnya, nanti tinggal menentukan Nanti pembimbingnya Bu apa yang Ida kalau bahas Makosis Syariah. lagi itu. Gimana Iya, itu? karena beliau ngajar Makosis Syariah. Iya. Ustadz, Ustadz, Oke, halo. sudah. Oke, seandainya ini saya meneliti penelitian empiris, ya data primer lapangannya itu eh, apa ya? Kan sudah Wawancara ke Ustadz ada gitu. mboten. Iya, enggak mboten. Mboten. Apakah di dalam wawancara itu juga kita harus memberikan saran atau solusi gitu juga, Ustadz? Ke data Ketika akan, empirisnya. ketika Enggak akan langsung melakukan pada saran. penelitian, Heeh. ketika akan melakukan wawancara, kita secara etika itu diminta untuk menentukan informannya ini yang kita pilih itu seperti apa. Kemudian kita tentukan gak asal acak. Kita milih, tapi kita tentukan. Mau neliti tentang kayak tadi ya, contohnya Ustazah ya. Bagaimana kemudian fatwa MUI tadi itu yang tentang afiliasi boikot Israel, yang mau diteliti itu tentang anggota MUI-nya. Hmm. Maka saya bikin syarat nih yang bisa jadi informan saya usia sekian sampai sekian, laki-laki atau perempuan, pernah menjabat sebagai anggota atau ini struktural di MUI Kota Malang, paham tentang ini, lulusan pondok. Dari 5 ini ternyata dia cuma lolos 4. Apakah saya bisa masukkan? Tetap saya bisa masukkan. Karena saya menetapkan 3 kriteria minimal untuk jadi informan. Itu contohnya. Kemudian baru kita susun panduan wawancara. Apa pertanyaannya? Kemudian pertanyaan pemandu. Tapi nanti ketika di lapangan, apakah pertanyaan tadi bisa berkembang? Bisa. Makanya kita sebut sebagai wawancara tidak terstruktur, tapi mendalam. Seandainya Ustadz, data primernya itu tadi pas kita wawancarai ternyata tidak sesuai dengan syariat. Apakah kita juga di dalam wawancara itu memberikan solusi juga, Ustadz? Di dalam wawancara Atau atau di dalam analisa penelitian kita. analisa? Betul. Seandainya pas waktu saat wawancaranya itu, loh, Ustadz, apakah kita juga perlu Heeh. memberikan solusi gitu, Ustadz? Memberikan solusi ke Kepada orang informannya. yang bertanya, kepada orangnya itu juga nanti diperlukan nggak? Tergantung ini masalahnya apa. Kalau misalkan orangnya apa khawatirnya tersinggung ketika kita baiknya Bapak itu kayak gini aja. Wah, sampean itu mau minta data ke saya tapi kok malah kayak guru saya. Khawatirnya seperti itu. Berarti tidak harus ya itu ya Ustadz ya. Iya, bahkan lebih ke pendengar yang baik dan pencatat yang baik sih kalau wawancara itu. Kan kita yang butuh datanya. Mm. Itu sih. Ustadz, mau nanya lagi nih. Saya kan di perkuliahan yang sebelum ini tadi itu ada hukum pernikahan Islam di Indonesia, gitu kan? Nah, HPII, Pak Sarip. oh, waduh sampai apa? Nah, itu kalau misalnya pengennya sih luaran untuk mata kuliahnya beliau itu saya pengen bikin jurnal tentang pernikahan dini di di punyanya itu loh ya, Ustadz Syarif itu loh. Tapi itu Mm-mm. data-data primernya itu maksudnya sumber sumber informasinya itu bukan KUA Ustadz. Karena kalau KUA kan mestinya menutupi pernikahan dini itu ya dengan kalau di sini nyebutnya nambah umur gitu. Jadi kalau saya misalnya mau mewawancarai tokoh tokoh apa itu namanya tokoh agama di situ yang menikah yang biasanya menikahkan mereka secara dini itu apakah bisa? Katanya nggak mau wawancara. Loh, loh, pengennya ngono ya. Saya nyoba nyoba tes ombak dulu. Nyoba tes ombak dulu. Kalau misalnya Eh, ketemu manusia tidak ribet ya nggak mau. Tentukan dulu pertanyaan penelitiannya Ustazah. Kemudian baru kita susun tuh. Profil informannya akan kita ambil datanya. Itu Tapi yang bukan cocok KUA nggak siapa? apa-apa ya.
dalam hal ini yang akan disoroti peran lembaganya atau orangnya. Pemuka agama itu sih ya disoroti pernikahan dininya Di itu sih. lembaga. Mm-mm. Berdasarkan undang-undang itu yang usia itu gitu kan. Nah ini nanti yang Berarti jadi Kenapa? lembaganya. kenapa? Ya, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia nikah tadi Mm-mm, mm-mm, itu kan mewajibkan bahwasanya pasangannya itu harus 19 tahun semuanya. mm-mm, Keduanya itu harus 19. Tapi kok mm-mm. nyatanya di masyarakat itu banyak yang di bawah 19 pun dinikahkan gitu ya. Iya gitu loh. Ya, Maksud saya sumber Ah, wawancaranya kalau bukan KUA apakah bisa gitu? bisa. Hakim Oh bisa bisa. ya? Oh bisa ya? Oh, hakim? Bisa. Oh maksudnya pemuka agama Ya, katanya Ustaz Faisal di situ ada pemuka agama yang biasanya itu menikahkan mereka. menikahkan. Heeh. Apakah kemudian ketika kita pilih pemuka agama yang hanya mungkin dalam tataran ini ya, secara dogma, secara doktrin agama oke lah. Tapi untuk peraturannya, kira-kira kita Iya. ambil dari tataran siapa? Gitu. Ya kalau pemuka agama, ya kenapa kok Bapak menikahkan mereka kan di bawah 19 tahun? Ya kan syarat di Islam itu nggak ada harus 19 tahun. Kayak gitu gimana? Iya, makanya saya buntunya di situ tuh, Ustaz. Kalau mau ke KUA itu sih KUA-nya pasti ya menutupi apa sih kejadian itu banyak-banyaknya begitu karena kan nggak sesuai dengan undang-undang gitu loh. Malah kadang dari pihak KUA-nya itu menyarankan untuk nambah umur aja, memalsukan identitasnya gitu maksudnya nambah umur itu. memasukkan identitas gitu. Mewawancarai Ustadz Arifuddin. Kalau enggak Ustadz Farid Hamidi. Nah, itu apa boleh Ustaz? Boleh, boleh aja. Boleh. Tentukan Hmm, dulu apa pertanyaan atau rumusan masalah yang akan kita selesaikan melalui penelitian itu. Lalu kemudian kita desain. Cocoknya ini dijawab pakai apa ya? Wawancara apakah dokumen? Nah, kayak gitu. Kemudian tentukan informannya. Oh, aku kayaknya butuh nih yang paham tentang regulasi, yang paham tentang hukum. Nah, kayak gitu, Ustaz. Jangan asal sampling acak gitu. enggak ya. Random sampling kemudian nggak dapet hasilnya jawabannya percuma dong. Sia-sia nanti. Gitu. Oke. Bisa jadi bias, confirmation bias, konfirmasi Mm-mm. bias nanti jadinya. Gitu. Masih tak pikir-pikir lah Ustaz nanti sih. Enggak Ustaz. Matur nuwun. G. Kita lanjut G. Nah, karakteristik normatif itu kayak gimana Ustadz? Kalau Ustadzah, karakteristik utama normatif itu fokus pada isu hukum, menggunakan penalaran deduksi. Biasanya menceritakan terlebih dahulu tuh apa pernikahan begini 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 sampai kemudian ke kasus yang khusus. Nah, berarti kan dari umum ke khusus. Kalau empiris dibalik dari spesifik ke umum. Biasanya berasal dari kasus terlebih dahulu. Tidak mengenal populasi atau sampel empirik. Ya, namanya normatif nggak butuh kita informan. Siapa? Kita mau mewawancarai kalau misalkan kita mau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin misalkan. Apakah kita akan mewawancarai Al-Ghazali? Nggak mungkin kan. Al-Ghazali sudah tidak ada gitu. Kemudian menarik isu berdasarkan fakta hukum dan dokumen pustaka. Setelah kemudian kita kumpulkan dan kita cukup data untuk kemudian kita analisa, ditariklah kesimpulan melalui fakta hukum yang ada di dalam dokumen kita. Objek kajiannya asas, sistematika atau perbandingan hukum, hak dan kewajiban, taraf, sinkronisasi dan sejarah hukum. Mau neliti tentang bagaimana sejarah hukum perundang-undangan itu diterbitkan. Nah, berarti pendekatannya secara undang-undang kayak gitu atau sejarah historis. Nah, pendekatannya apa saja? Pendekatannya ada 5. Yang pertama adalah statute approach, pendekatan perundang-undangan, yaitu bagaimana kemudian telaah regulasi dan identifikasi law in book and law in action. Artinya di undang-undang itu kayak gini, tapi di lapangan kayak gitu. Nah, itu contohnya yang tadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tadi itu. Ketika ditanya, kamu melakukan penelitian apa? Penelitian normatif. Apa yang kamu teliti tentang pernikahan dini atau dispensasi nikah? Apa pendekatan yang kamu lakukan? Apa yang digunakan pendekatannya? Pendekatan
perundang-undangan. Undang-undang apa? Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, KHI, dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, kayak gitu. Berarti kan normatif, nggak ada wawancara, nggak ada apa, cuma menyoroti persoalan dispensasi nikah. Kemudian case approach. Case approach berarti menelaah hasil putusan di pengadilan. Pengadilan A itu hasilnya seperti ini, pengadilan B itu seperti ini. Kok berbeda ya? Padahal sama-sama objeknya. Nah, ketika ditanya apa yang kamu lakukan, pendekatan apa? Pendekatan kasus. Dari apa? Dari putusan yang sudah inkrah. Itu berarti kita masuk juga ke comparative approach, perbandingan. Melakukan komparasi putusan secara head to head. Yang nomor 4. Historical approach, menelusuri sejarah pembentukan regulasi atau lembaga. Kayak gimana sih pembentukan lembaga pengadilan agama dulu itu? Dimulai dari undang-undang kekuasaan kehakiman, atau pengadilan dulu itu masih belum seperti ini, masih ada di bawah naungan apa. Lalu kemudian sekarang itu sudah jadi satu atap dan tidak ada lagi yang superior di atasnya. Nah, Mahkamah Agung. Nah, kayak gitu. Itu contohnya bagaimana kemudian kita menelaah penelusuran tentang pembentukan regulasi atau pembentukan suatu lembaga hukum. Maka menggunakan pendekatan historical approach. Kemudian komparatif dan konsep. Konseptual berarti menggali dan membangun konsep. Ya kayak tadi epistemologi hukum Islam. Nah berarti kita menggali itu bagaimana konsep hukum Islam dalam kitab itu. Nah, bahan pustaka, kalau normatif itu kita sebut bahan hukum. Nggak lazim kalau misalkan menyebutkan sumber data primer, sumber data sekunder. Karena itu lazim digunakan untuk penelitian empiris. Kalau normatif, bahan hukum. Karena semuanya yang berbentuk primer itu adalah semua informasi atau data yang belum pernah diolah oleh orang lain. Maka kemudian informasi yang didapatkan dari informan narasumber wawancara. Nah, itu kan nggak pernah diteliti oleh orang lain. Nggak mungkin satu informan itu telah diwawancarai oleh beberapa orang dengan objek yang sama, dengan masalah yang sama. Nah, itu nggak mungkin. Maka kemudian itu yang disebut di dalam literatur penelitian atau sumber data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh orang lain dan itu merupakan data utama. Tapi kalau misalkan bahan hukum primer, ya undang-undang kayak gitu. Itu bahan hukum primer. Sekundernya apa? Bahan pustaka, jurnal. Kemudian tersier apa? Kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Catatan lapangan kayak gitu. Atau catatan-catatan data-data statistik. Nah, itu tersier. Lalu kalau di hukum Islam atau usul fikih kayak gimana penelitiannya? Bisa melalui penelitian hukum teks fundamental, menelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Misalkan panjenengan passionnya adalah meneliti Al-Quran dan hadis. Coba diekstrak ayat-ayat yang menyatakan tentang korupsi misalkan, kalau ada. Nah, diekstrak tuh bagaimana konsep korupsi di dalam ayat ini sampai ini atau di dalam hadis ini sampai ini ditinjau dari apa. Nah, kayak gitu. Itu berarti pendekatannya melalui penelitian teks atau teks hukum fundamental, penelaahan terhadap ayat-ayat tadi itu. Kemudian manusia dan peristiwa, mengkaji manusia secara utuh sebagai subjek hukum Islam dan peristiwa-peristiwa hukum yang mengikutinya. Tarikh tasri, mau meneliti tentang pembentukan konun waktu di zaman Rasulullah atau sepeninggal Rasulullah itu seperti apa sih? Bagaimana mengekstraksi dari perjalanan-perjalanan panjang sejarah hukum Islam. Kemudian perbandingan madhab. Contohnya, hukum tabungan digital emas dalam perspektif 4 madhab misalkan. Nah, itu berarti perbandingan madhab. Mau meneliti tentang hukum waris transgender perspektif Hanafi dan Syafi'i. Nah, berarti masuk di normatif tapi di pendekatan apa? Perbandingan madhab kayak gitu. Monggo pun banyak. Sekarang kan empiris. Empiris yaitu lebih ke memetakan hukum yang bekerja di masyarakat. Karakteristik utamanya fokus pada law in action.
Bagaimana sih hukum yang bekerja di dalam masyarakat secara real, secara sosial itu seperti apa? Berangkat dari sebuah hipotesa, sebuah penelaahan, lalu kemudian diambil sebuah dugaan sementara. Oh kayak gini, tapi belum yakin. Ya apa cara meyakinkannya? Ya melakukan penelitian agar yakin dan dapat data. Menggunakan terminologi data primer, data sekunder, bukan bahan hukum. Mengutamakan field research dan teori sosial. Biasanya yang digunakan adalah penelitian tentang ini ditinjau dari teori kepatuhan dan efektivitas hukum, kayak gitu contohnya. Nah, berarti itu empiris. Objek kajiannya, efektivitas dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kayak tadi, bagaimana kemudian masyarakat itu sudah tahu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ternyata kok masih banyak yang nggak mengikuti. Nah, itu berarti tingkat kepatuhan. Peran dan kinerja institusi. Mau menyoroti bagaimana peran KUA dalam menekan angka perceraian di Kota Malang. Gencar-gencarnya sekarang KUA itu turun ke CFD, memberikan informasi-informasi teknik pemasaran yang apa ya, yang sesuai dengan kesenangan atau keinginan dari Gen Z. Nah, itu merupakan bagaimana peran dari KUA tadi itu dalam upaya untuk menekan angka perceraian. Bisa diteliti? Bisa. Coba lihat strateginya mereka, tanya wawancara ketika mereka bagaimana sih kemudian usaha mereka itu untuk menekan angka perceraian dan menekan permintaan pernikahan dini yang melonjak di Kota Malang. Nah, kayak gitu. Kemudian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tadi itu berdampak pada banyaknya anak-anak yang akhirnya terpaksa untuk dispensasi, walaupun belum 19 akhirnya dinikahkan, karena hamil duluan, karena seperti apa. Nah, objek kajiannya lebih ke bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Pendekatannya apa? Pendekatannya bisa pakai struktur atau budaya. Bagaimana kita meneliti budaya di masyarakat? Maka pendekatan yang kita gunakan pendekatan budaya. Kemudian ini yang saya maksud tadi itu, bisa pakai interdisipliner atau multidisiplin. Kebijakan COVID-19 kita tinjau dari kacamata hukum, ekonomi, dan kesehatan. Pendekatan konflik, misalkan ada perbedaan pendapat dan juga konflik atau sengketa tentang penggunaan penentuan awal bulan, misalkan. Di desa itu ada NU dan Muhammadiyah. Sama-sama saling pengen digunakan metodenya. Pokoknya desa ini harus mengikuti hari raya besok. Nah, sementara Muhammadiyah tidak. Nah, kayak gitu. Itu seperti apa? Maka melakukan pendekatan konflik. Pluralisme hukum, misalkan tadi waris transgender, itu digunakan dengan melakukan pendekatan pluralisme hukum, madhab-madhab hukum yang lain, hukum dengan berbagai perspektif. Nah itu. Kemudian economic analysis of law. Hukum tadi itu ditinjau dari hukum ekonomi hukum, dari perspektif ilmu sosial dalam hal ini ekonomi. Nah, ekstraksi datanya, pilih lokasi berdasarkan justifikasi akademik. Metode pengumpulannya berupa wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Analisisnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif atau analisa secara kualitatif atau kuantitatif kayak tadi itu. Analisa menggunakan Force Viewer, NVivo, SLR. Nah, kuantitatif berarti menggunakan regresi dan lain sebagainya, signifikan atau tidak, nah, kayak gitu. Lalu ini sebelum terakhir, Ustadz wal Ustadzah, ada penelitian yang sedang dikembangkan sekarang, yaitu penelitian socio-legal research. Artinya, penelitian melalui disiplin ilmu-ilmu sosial, tapi beririsan dengan hukum. Ada sosiologi, ada psikologi, ada politik, ada antropologi, ada ekonomi, ada kesehatan, ada geografi, ada komunikasi, ada pendidikan. Banyak. Apakah kemudian HKI boleh meneliti terkait dengan psikologi,
hukum? Boleh. Kemarin ada yang mengajukan seperti ini. Bagaimana masalahnya seperti ini? Wanita karir itu dianggap oleh masyarakat itu suatu hal yang tidak lazim. Ketika dia lebih memilih karirnya dibandingkan milih untuk menikah. Iku loh deloken sik kerja wae padahal umure wis harus nikah. Nah, itu secara psikologi bisa kita tinjau, secara hukum kita pun bisa menelitinya. Maka kemudian kombinasi antara psikologi dan hukum tadi menjadikan penelitian sosiolegal, yaitu apa? Psikologi hukum. Kayak gitu, Ustaz. Jadi kalau misalkan cuma meneliti tentang psikologis, ya nggak mungkin, nggak masuk karena kita ada aspek hukumnya. Ekonomi hukum, hubungan digital emas tadi itu dalam perspektif fikih, muamalah misalkan. Apakah masuk? Boleh, boleh. Kan kita meneliti hukum bagaimana tabungan digital emas tadi itu ditinjau melalui pendekatan ekonomi. Ekonomi hukum jadinya, gitu. Dan lain sebagainya. Yang paling banyak ya ini, sosiologi hukum itu. Karena sangat dekat irisannya dengan HKI. Kepatuhan hukum, efektivitas hukum, implementasi hukum, dampak hukum, nah kayak gitu. Nah ini kuadran sosiologi hukum, riset yang terbuka lebar. Makanya kemudian kalau mau neliti di HKI yang gampang diterima karena nggak ada yang neliti yang lain, neliti sosiolegal. Mau psikologi hukum, kesehatan hukum, ekonomi hukum, politik hukum. Nah, contohnya politik hukum kayak gini, yang empat ini. Dampak sosial politik pasca putusan MK tentang batas usia pencalonan wakil presiden. Gibran jadi wakil presiden gara-gara MK merubahnya. Nah, kita teliti tuh dari politik hukum. Jangan-jangan ada agenda besar yang kemudian melatar belakangi munculnya putusan MK tadi itu. Kita teliti melalui politik hukum. Nah, kayak gitu. Maka bisa jadi penelitian sosiolegal tadi itu kita lakukan. Gitu, gitu. Nah, ini matriksnya, yaitu perbandingan normatif empiris tadi itu. Normatif sistem teks, norma, deduktif, dokumenter, pustaka, kualitatif. Terus kemudian kalau empiris, perilaku manusia, induktif, terjun ke lapangan, kualitatif maupun kuantitatif. Wal akhir, sekarang pilihannya adalah bukan kemudian panjenengan memilih, asal memilih karena suka pustaka atau tidak. Tentukan dulu kira-kira saya mau meneliti ini. Cocoknya ini diteliti pakai apa penelitiannya. Sementara setelah itu apa data yang bisa dikumpulkan itu melalui apa? Mana yang lebih mudah? Kecukupan datanya itu kayak gimana? Kalau kalau misalkan berangan-angan, oh penelitian ini kayaknya bagus ya, penelitian hukum perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Brunei misalkan, kemudian ditanya, ada nggak data yang bisa kamu dapatkan? Nggak ada. Punya kenalan nggak di negara-negara itu untuk dapat datanya? Nggak ada. Jangan dilakukan karena mempersulit diri sendiri. Gitu. Artinya kecukupan data, gampang diteliti, memang ada masalah. Lima hal tadi itu yang menjadi lima pilar fundamental penelitian kita menjadi bermakna, itu harus menjadi paradigma kita. Maka yang terakhir pesannya adalah metodologi hanya alat. Tujuan sejati dari setiap penelitian hukum tetaplah satu, menembus batas pengetahuan yang ada dan menghadirkan novelty yang berdampak bagi peradaban pengetahuan terutama di bidang hukum. That's all. Thank you. Terima kasih, Ustaz. Oke, wah, 2017 ini. Lihatlah 5 watt ini, Ustaz. Sama saya juga ini. Oke, Ustaz. tugasnya habis ini saya Oh, upload. jangan. Ambaan, ambaan. Ambaan. Kayaknya sudah deh. Sudah saya upload di LMS tadi sebelum pulang dari kampus. Lah, Coba Oh. dilihat. Untuk absennya gimana? Ditanya, nanti deadline-nya diperpanjang. Oh iya, sudah saya upload. Berarti Ditanya deadline-nya Jangan belum dipanjang melihat. 1 bulan.
Berarti deadline-nya diperpanjang 1 bulan, kata Bu Dewi kayak gitu. Enggak, deadline-nya minggu depan. Bingung mau mengerjakan yang Oke, mana. Ustaz. Nah, Eh, saya akan waktu pertama kali perkuliahan itu hari Jumat, saya kebetulan dapat tugas ke Pantai Selatan. Saya ngikutin sambung putus. Akhirnya saya tidak tertinggal di pertama itu. Kemudian kedua, pertemuan kedua saya juga tidak bisa ngikutin, eh, ada perubahan lagi jadwal yang subuh. Tapi subuh saya bisa ngikutin. Tapi saya sudah ketinggalan cara ikut ke LMS-nya itu. Dan kebetulan kemarin kami baru belajar sama teman-teman dan alhamdulillah baru bisa. Ternyata saya akan mengisi apa masih ada waktu untuk mengisi apa tugas yang 1, kedua dan ketiga itu. Nah, kami mencoba meskipun meskipun tidak bisa tapi tak buka ternyata ngisinya sulit. Sulitnya penelitiannya, loh ini kalau tidak ngikutin pelajaran awal ya memang kesulitan. Akhirnya saya tanya-tanya sama teman. Ngarang, terus ternyata ya sulit juga. Tapi alhamdulillah kami akan mengikuti, akan ngisi kalau nanti sudah menemukan itu. Dan kami sudah mencoba. Apakah masih ada waktu untuk mengisi tugas di 1, 2, dan 3 itu. Nah, yang ketiga jelas lebih sulit itu. Yang satu aja saya belum mampu untuk karena tidak ngikutin pembelajaran yang pertama itu. Terima kasih. Tugas yang satu itu adalah identifikasi passion. Di, coba di brainstorming aja. Panjenengan itu men-brainstorming. Kira-kira passion itu di mana? Penelitian yang pengen saya lakukan itu di bidang apa? Itu yang tugas satu. Yang tugas kedua itu memang mencari jurnal yang mulai lebih kompleks. Kira-kira biar tahu paradigma penelitian di dunia perjurnalan itu kayak gimana? Ada internasional, mau milih hukum positif, hukum Islam atau keluarga. Kemudian diambillah salah satunya itu, kemudian dibandingkan, lalu kemudian diisi itu apa pertanyaan-pertanyaannya, ya kan? Di situ analisa. Jadi memang agak panjang itu Ustaz Nur Ali. Yang ketiga ini adalah panjenengan-panjenengan diminta untuk mencari penelitian normatif, empiris, dan socio-legal research untuk apa hukum positif, hukum keluarga atau ini. Silakanlah dibaca. Nanti Yang ini insya Allah kalau tugasnya, walaupun belum itu. Tapi kalau yang satu, ya baru baru memahami aja, mencari jalan keluarnya masih sulit saya. ya Tapi bisa lihat rekaman aja yang sudah di ini Ustaz. Direkam oleh Ustaz Wahyu bisa lihat rekaman ya. Kalau ya, misalkan tidak ngikuti mungkin Ustaz, untuk pertemuan 1 2 itu atau pertemuan 1 2 3 itu tugasnya baru 2 kok. Hari ini yang ketiga. artinya masih bisa kan walaupun terlambat itu Ustaz. Ya, yang jelas berbeda dengan yang tepat waktu. Karena nggak fair kalau misalkan saya ngasih nilai yang sama untuk yang terlambat begitu. Yang penting saya akan mengerjakan itu loh. Jadi bukan saya lalai atau memberi tidak karena ketidakbisaan tidak mengikuti dari awal itu. Jadi kesulitan sana. sama Jadi cara untuk Ya, menentukan itu. tugas saya akan isi tugas 1 dan 2 itu. Kalau ketiga ini saya sudah paham alurnya kemana, ya soal hasilnya terserah nanti. Tapi kalau yang 1 2 baru memahami sama dengan yang ketiga ini, insya Allah mudah-mudahan. ya, silakan, Terima kasih. silakan. Kalau mau menyusulkan silakan, tapi yang jelas penilaiannya berbeda dengan yang tepat waktu. Karena nggak mungkin saya samakan dengan mereka yang tepat waktu dengan yang terlambat 27 hari misalkan. Nah, kayak gitu. Itu jelas berbeda. Nggak fair kalau misalkan saya kasih nilai yang sama. Gitu, Ustaz. Monggo, kalau mau disusulkan tugasnya, monggo, nggak masalah. Siap, terima kasih Ustaz. Oke. Saya bilang ke anak HKI yang reguler pun, kalian nggak ngumpulin loh, nggak apa-apa. Ada yang tidak mengumpulkan sama sekali. Katanya, ya banyak alasan lah, saya masih di pulau, Ustaz, nggak bisa ini dan lain sebagainya. Banyak lah. Saya juga masih di Pulau Ustaz, saya masih di Pulau Jawa.
Ye, sudah. Untuk presensi sudah saya buka loh dari tadi. Enggak lah, Ustaz lo Pak Loh, bilang sudah tuh. bisa, sudah bisa ya. Se, Oh, se, masa nggak bisa? se, Sik, se, sik, sik. Nggak Sik. mungkin, nggak bisa. Enggak, biasanya kan kita harus hari Sabtu kayak gitu, Ustaz. Ya, ini saya ganti Jumat ini. Kok bisa diganti ya Ustaz? Kalau dari dosennya bisa, Ustazah. Oh, saya sudah terisi Ustaz. Terima kasih. Ya, Enggak, saya ini hadirkan habis. semuanya itu. Nah, sudah gitu. Ah, wis ngeprank nih, kate ngantuk bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Iya. 7. Yang nggak hadir, Ustadz Faisal sama siapa? Ustadz Faisal tadi ada loh ya. Kok Iya, sekarang enggak ada? mungkin itu jaringan Tadi lagi. masuk. Tadi hadir, terus keluar. Tadi hadir kok. Siapa yang nggak ada? Tadi kan Pak Faisal ada itu tadi kok enggak ada Saya sekarang. tak itu kan. Oh, Bu 0, Amarilis juga tiba-tiba menghilang. Duh, itu Oh iya, menghilang. Iya, tadi juga Pak Faisal juga Paket hadir. datanya habis. Oh, datanya habis dua-duanya Ustaz. Sudah cukup bertahan di hari ini Ustaz mulai pagi kayak jenengan. Datanya sing ketekan. ini sama juga ini. Suara saya sudah tinggal sisa-sisa ini Ustadz. Itu di Sadawayu sudah saya kirimkan ya. Screenshotan Oh, tugas itu sudah muncul, nggih. oke Ustaz. Oke, Baik. nggih, baik kita ketemu Rabu depan. Semoga bermanfaat Ustadz Walu Ustadzah materi yang kita diskusikan hari ini. Iya. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, Selamat sama-sama. beristirahat semuanya. Saya tak pulang ke rumah ya.